Hello geng, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini mari kita bahas film action asal Hollywood, menceritakan tentang balas dendam seorang mantan marinir Amerika Serikat pada pelaku pembunuh sahabatnya. Kisahnya nih berlatar di kota Crescent, Amerika Serikat. Terlihat dua pembunuh bayaran bernama Jimmy dan Louis mendapat orderan dari seorang pengusaha untuk membunuh pensiunan polisi bernama Hank Greeley. Beraksilah keduanya pada malam itu juga, geng. Oh my God. Who do I have to fuck to get you? Go fuck yourself, sir. Keep your fucking pants on! Namun sayangnya aksi keduanya terpergok oleh seorang PSK. Jimmy yang bertugas sebagai eksekutor justru membebaskan si PSK karena kasihan. Hey! Let's go. Who's in the shower? Usai sukses dengan misi mereka ini, keduanya pun mampir sebentar untuk minum di bar setempat. Ketika Jimmy hendak pergi ke toilet, tak disangka Louis yang lengah diserang oleh Keegan, orang suruhan si pengusaha yang menyewa mereka barusan. Right, I want to go to the cat. He ain't here by the time I get back Friday, right? Alhasil, Louis pun tewas akibat serangan ini, geng. Disitulah Jimmy yang menyaksikan pembunuhan ini berniat balas dendam atas kematian sahabatnya itu. Dan inilah bullet to the head. Esoknya, cerita pun beralih pada seorang polisi asal Washington DC bernama Tyler Kwon yang ditugaskan untuk mengusut beberapa kasus pembunuhan di kota Crescent. Kwon yang baru saja sampai di Crescent langsung ikut dalam autopsi di kamar jenazah. Di sana ia menemukan titik terang setelah melihat jenazah Louis. Kwon berencana mencari informasi pada teman Louis yang tidak lain adalah Jimmy. Anehnya nih, ketika Kwon hendak pergi untuk bertugas, justru polisi setempat tega merampas pistol milik Kwon. Hold on. You packing? Mereka beralasan bahwa Kwon tidak punya izin resmi untuk tugas di kota Crescent. Terpaksalah Kwon nekat berangkat tanpa senjata untuk menemui Jimmy. Singkatnya, keduanya pun berjumpa di sebuah bar untuk membahas kasus pembunuhan Louis ini. Dan setelah ngobrol sebentar nih, disitulah Kwon mengajak Jimmy untuk bekerja sama guna membongkar dalang pembunuhan Louis temannya itu. Change your mind, give me a call. Kwon yang hendak berkeliling kota sembari mencari titik terang atas kasus yang ia tangani, tiba-tiba merasa terancam. Kwon sadar bahwa dirinya sedang diincar beberapa pembunuh dan kejar-kejaran terjadi, geng. Dalam baku tembak ini, untungnya Kwon yang terluka mendapatkan bantuan dari Jimmy. Setelah mengidentifikasi pelaku penyerangan atas dirinya itu, Kwon kaget mengetahui bahwa mereka adalah rekan sesama polisi. Dan cerita pun beralih sejenak pada Keegan. Di sini terungkaplah siapa sosok bosnya Keegan, yaitu dua orang yang mempunyai pengaruh kuat di kota Crescent bernama Morrell dan Baptiste. Morrell memberinya tugas baru untuk mencuri surat tanah milik gangster setempat bernama Baby Jack. Di sana terlihat bagaimana seorang Keegan begitu mahir dalam hal pembantaian. Baby Jack. He gave him his evidence file for safekeeping. I want you to destroy it. I got it.
What's anybody gonna say? That's the way it works. Nothing. Thank you. Get the fuck Kita kembali lagi pada Jimmy. Menjelang malam, Kwon yang tertembak diantar Jimmy untuk berobat pada putrinya Jimmy yang bernama Lisa, seorang tukang tato. Di sana Jimmy menyuruh Lisa, putrinya itu, untuk mengobati Kwon sebisanya. Sementara Jimmy yang selesai mengobati Kwon juga kembali bergerak kali ini. Keduanya berniat mencari sosok misterius yang menyewa jasanya untuk membunuh Hank Greeley kemarin. So who hired you to take out Greeley? Anonymous is a jerk named Ronnie Earl. Hey, give me a speed check on Ronnie. Setelah dicari-cari, akhirnya ketemu juga tuh bahwa yang menyewa jasanya adalah seorang mafia bernama Ronald. Singkatnya, keberadaan Ronald pun terlacak oleh Jimmy tengah berada di pemandian kota. Setibanya di pemandian, Jimmy pun menyuruh Kwon yang masih terluka agar tetap di mobil, sedangkan ia sendiri akan menemui Ronald sendirian. Baptiste. Usai Jimmy mendapatkan informasi dari Ronald yang ia habisi, petunjuk berikutnya mengarah pada sosok Baptiste, seorang pengacara kondang di kota Crescent. Berangkatlah keduanya ke rumah Baptiste yang kebetulan sedang mengadakan pesta topeng. 05 Britannia. Alright, got it, thanks. Bermodal topeng murahan yang mereka beli di pasar, keduanya nekat menyusup ke dalam pesta itu. That's our guy. Wait here. Singkat cerita, keduanya pun sukses menculik Baptiste dan segera membawanya ke rumah Jimmy untuk diinterogasi. Menyadari Baptiste tidak nongol juga di pesta mereka, Morel coba mengecek CCTV rumah dan hasilnya ia menemukan bahwa Baptiste diculik. Segera Morel pun menyuruh Keegan untuk membawa Baptiste pulang dengan selamat. The most important thing is that we eliminate the kid. Singkat cerita, Baptiste yang diinterogasi akhirnya bersedia jujur mengenai semua hal yang ia ketahui. Baptiste mengaku bahwa aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini di kota Crescent adalah ulah Morel. He contracts out to Robert Nakomo Morel. Fuck! Blow your leg off. Whoa, okay, I'll tell you about Morel. Kata Baptiste, saat ini dirinya dan Morel sedang punya hajat, yaitu membuat proyek pembangunan mall dan perumahan. Karena keduanya mengalami kesulitan dalam masalah pembebasan lahan, maka disitulah keduanya menghalalkan segala cara untuk memuluskan tujuan mereka, termasuk membunuh dan mencuri surat tanah. Okay. Look, it's around my neck. I copied Greeley's whole life. It's a flash drive. Look, you stupid motherfuckers aren't gonna get away with this. Selesai mendengar pengakuan Baptiste ini, Jimmy makin emosi, geng. Sebab Louis sahabatnya menjadi salah satu korban mereka. Alhasil Jimmy dengan sadis menghabisi Baptiste usai mendapatkan bukti kejahatan Morel yang tersalin dalam flash disknya. Mengira bahwa masalah telah usai, tak disangka serangan pun datang. Yoi, Keegan menyerang dengan beringas karena melihat Baptiste telah tewas. Untungnya Jimmy sudah mengantisipasi serangan ini, geng. Ia yang berhasil kabur bersama Kwon dengan cerdik ternyata telah meletakkan bom di rumahnya sebagai jebakan. Tanpa ampun, Jimmy meledakkan rumahnya sendiri agar Keegan CS tewas seketika. Bob, get the fuck out!
Esoknya Jimmy pun mampir ke rumah Lisa putrinya bersama Kwon untuk meminjam laptop guna membuka flash disk yang berisikan salinan kejahatan Morel. Setelah dibuka, ternyata semua tokoh penting kota Crescent ikut terlibat dalam bisnis kotor Morel ini, geng, termasuk polisi setempat. Maka disimpulkan bahwa flash disk ini adalah modal berharga untuk memenjarakan Morel dan anteknya. Menjelang siangnya, keduanya yang hendak melacak keberadaan Morel untuk ditangkap malah mendapatkan serangan balik. Sebab Morel dengan cerdik bertindak lebih cepat. Morel yang sadar bahwa kejahatannya mulai terbongkar menyuruh Keegan untuk menculik Lisa agar Jimmy mau mengembalikan flash disk berisikan catatan kejahatannya itu. Tentunya mendapat kabar ancaman bahwa nyawa putrinya dalam bahaya, Jimmy terpaksa menuruti perintah Morel untuk ketemuan di sebuah gedung tua. They hurt you? No, not yet. Don't hurt her. Where you at? Where are you? Namun sebelum pertukaran ini terjadi, Jimmy menyuruh Kwon untuk menyelinap secara diam-diam ke dalam gedung tersebut. The fucking rock! Singkat cerita, dalam pertukaran ini Jimmy berhasil menyelamatkan Lisa putrinya dan diperbolehkan pergi tanpa syarat oleh Morel. The flash drive, please. Thank you. Disitulah Keegan menjadi emosi, geng. Ia merasa bahwa bosnya kurang tegas pada Jimmy dan tiba-tiba saja Keegan menjadi buas. Ia nekat menghabisi Morel CS tanpa ampun. Tidak sampai di situ saja, geng. Keegan yang menaruh dendam karena dirinya hampir terbunuh oleh jebakan bom milik Jimmy kemarin secara terang-terangan menantang Jimmy untuk duel sebagai gentleman. Jimmy. Dan akhirnya terungkaplah identitas keduanya, baik Jimmy maupun Keegan. Mereka adalah mantan marinir Amerika Serikat yang memutuskan untuk menjadi kriminal. Dalam duel ini singkatnya, Jimmy yang menang duel mendapat bantuan dari Kwon yang tiba-tiba saja menembak Keegan hingga tewas. Dan agar semua kejadian penggerbekan ini seolah-olah merupakan aksi heroik, Jimmy punya ide gila, yaitu menembak Kwon supaya karir Kwon di kepolisian makin melejit atas perjuangan mematikan ini. Sort you out. Selebihnya ia menyerahkan Kwon yang terluka pada Lisa untuk dibawa ke rumah sakit. That your story? I'm gonna stay with him. Right. Sebulan lebih setelah perang tadi, Jimmy dan Kwon kembali ketemuan di sebuah bar. Di sana Kwon yang sudah naik pangkat meminta izin pada Jimmy untuk menjalin hubungan serius dengan Lisa putrinya Jimmy. Dan tentu dengan senang hati Jimmy menitipkan Lisa putrinya itu pada Kwon. Sedangkan ia sendiri berniat kembali berpetualang dengan uang hasil kerja menjadi pembunuh bayaran. Mereka pun berpisah dengan damai. Cerita pun selesai, geng.